Kelima, Olive cerita kalau Pak Danang. Deh, nama itu. Nama itu. Bukankah itu adalah nama guru Misum yang dua siswa itu ceritakan saat aku mengantarkan Olivier ke sekolah? Apa jangan-jangan Olivier termasuk korban kebiadaban lelaki itu? Refleks tanganku membungkam mulutku. Wajahku menegang dengan pikiran-pikiran buruk yang memenuhi isi kepalaku. Kepalaku seperti dihantam benda berat, mendadak terasa pusing. Tante tidak apa-apa. Nyaris aku hampir jatuh. Beruntungnya pemuda bernama Arvin itu menahan tubuhku. Duduk dulu, Tante. Arvin membawaku masuk ke ruang tamu rumah. Saya tidak apa-apa kok. Jawabku setelah beberapa detik kemudian. Rasa pusing yang mendera perlahan sedikit berkurang setelah aku duduk. Arvin menatap khawatir padaku. Tante yakin? Pemuda itu berkata ragu. Aku mengangguk dengan wajah lesu. Katakan apa yang sudah guru mesum itu lakukan pada putriku. Cercaku tidak sabaran. Arvin sedikit terkejut saat aku menyebut Pak Danang sebagai guru mesum. Pasti pemuda itu berpikir dari mana aku tahu tentang sebutan nama itu. Dari mana tante tahu? Arvin penasaran. Itu tidak penting. Cetusku tidak sabar. Katakan apa yang sudah guru itu lakukan pada Olive. Aku mendesak. Jetty Olive bercerita pada saya. Saat mengikuti kegiatan LDKS dia didekati oleh Pak Danang. Jantungku berdegup kencang. Memburu tidak karuan. Ada sakit dan marah yang membuncah di dalam dada. Pak Danang mencoba melakukan tindakan yang tidak sepantasnya pada Olive, seperti memegang tangan Olive dan pura-pura tidak sengaja menyenggol dada Olive. Arvin menghela nafas panjang. Sementara aku semakin miremas kuat ujung pakaian yang aku kenakan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana tertekannya Olivier saat diperlukan seperti itu. Ada beberapa siswa yang mengalami hal itu. Tante, tidak hanya Olive sendiri. Arvin yang duduk di depanku seperti sedang berusaha untuk menenangkan gemuruh yang melanda hatiku. Hal seperti ini tidak bisa didiamkan. Arvin, harus ada yang berani melapor pada pihak sekolah. Ucapku berang. Ibu mana yang terima jika putrinya dilecehkan oleh seorang oknum guru? Sudah tante, sudah. Kepala sekolah sudah melakukan tindakan. Pak Danang dikeluarkan dari sekolah. Karena ada siswa yang melaporkan jika Pak Danang pernah melakukan tindakan pelecehan. Sampai-sampai siswa tersebut tidak berani masuk ke sekolah lagi. Bahuku meluruh. Perasaan buruk menguasai pikiranku. Bagaimana jika guru sialan itu melakukan hal yang lebih pada Olive dari apa yang Arvin ceritakan padaku? Lalu apalagi yang Olive ceritakan padamu, Arvin? Aku mendesak, menatap penasaran. Arvin menggelengkan kepalanya. Tidak ada, Tante. Olive hanya menceritakan hal itu padaku. Tapi setelah hari itu, Olive berubah menjadi pemurung. Bahkan Olive sering menyendiri saat berada di sekolah. Arvin menghela nafas berat. Wajahnya terduduk beberapa saat. Rupanya tidak hanya aku yang menyadari perubahan Olive. Ternyata Arvin juga. Sebenarnya apa yang terjadi padamu, Olive? Terima kasih, Nak Arvin sudah peduli dengan Olive. Tuturku setelah kami terperangkap dalam sepi yang mencekam hati. Pukul 8 malam setelah menyantap makan malam, aku datang ke kamar Olive. Keadaan Olive sudah lebih baik. Ia sedang duduk bersandar pada ujung ranjang. Sibuk memainkan ponsel yang ada di tangannya. Menyadari kedatanganku, Olive menurunkan ponsel yang berada di tangannya. Ma, lirihnya dengan suara lemah. Sorot matanya gugup melihat padaku. Entahlah. Aku menilai jika tatapan itu adalah sebuah kegugupan. Aku mengulas senyuman mencoba mencairkan suasana yang terasa begitu canggung. Aku menjatuhkan diri pada bibir ranjang. Tanganku menyentuh kaki Olive yang tertutup oleh selimut. Bagaimana keadaan kamu? Nak, tanya aku menatap lekat pada wajah Olive yang masih terlihat pucat. Sudah lebih baik, Ma. Lirih Olive tersenyum tipis. Jika jarak kami tidak dekat, aku tidak akan bisa melihat senyuman itu karena saking tipisnya. Mama pijat ya? Aku mulai memijat kaki Olive. Dulu aku sering melakukan hal seperti ini sambil bercerita banyak hal. Olive menarik kakinya. Aku sedikit terkejut. Dua alisku terangkat. Tidak usah, Ma. Aku tidak apa-apa. Olive menjatuhkan tatapan gugup padaku. Oh, iya.
Ucapku terbatas setelah cukup lama aku terdiam. Kalau keadaan kamu belum baikan besok kita ke dokter. Ya, tidak usah. Ma, aku sudah baikan. Besok aku harus sekolah. Olive menjawab tawaranku cepat. Aku menganggukkan kepalaku. Tidak mungkin aku memaksa Olive. Olive, apakah Mama boleh bertanya sesuatu sama kamu? Ucapku hati-hati. Wajah Olive berubah. Tanya apa? Ma, apakah Pak Danang pernah melakukan sesuatu padamu? Olive diam cukup lama. Ekspresi wajahnya tercekat. Tidak, Pak Danang tidak melakukan apapun padaku. Ma, Olive menggelengkan kepalanya cepat. Jawabannya juga terdengar tergesa-gesa. Dadaku terasa sesak. Mengapa Olivia berbohong padaku? Apakah ada hal buruk yang telah terjadi, sehingga ia tidak ingin aku tahu, atau... Entahlah. Kamu yakin guru kamu itu tidak pernah melakukan hal yang tidak sepantasnya kepadamu? Aku mendesak. Jujur saja, Mama tidak akan marah. Dengan begini, aku harap Olivia akan berkata yang sejujurnya padaku. Tidak, Ma, tidak terjadi apa-apa kok. Jawab Olive tersenyum pasca. Olivia menguap, atau sedang pura-pura menguap. Ma, Olive ngantuk. Olive istirahat dulu ya. Ma, Olive menarik dirinya dari sandaran bangku. Merebahkan tubuhnya. Iya, beristirahatlah. Tuturku kecewa. Padahal aku belum selesai bicara dengan Olivia. Olive meringkuk memunggungiku. Aku menatap lekat tubuh berisi putriku. Apakah memang ada lelaki yang sudah melukaimu? Nak, kenapa kamu tidak mau berkata jujur pada Mama? Tidak terasa sudut mataku basah. Beberapa hari ini, aku melewati hari yang sulit dan penuh teka-teki. Entahlah, perasaan mengganjal itu tetap ada apalagi dengan tanda-tanda yang Olivia tunjukkan. Membuat dugaanku semakin kuat. Sarah, gimana? Mas Arman yang sedang menonton televisi menatap padaku saat aku keluar dari kamar Olive. Ruang televisi dan kamar Olive memang bersebelahan. Sudah mendingan. Jawabku datar. Aku tidur duluan ya, Mas. Tanpa mendengar jawaban Mas Arman, aku melenggang masuk ke dalam kamar. Aku ingin segera merebahkan tubuhku di atas pembaringan, mengistirahatkan pikiranku yang sudah seharian lelah berpikir. Aku berjalan ke arah lemari yang berada di kamar. Memang sudah menjadi kebiasaanku, saat aku hendak tidur aku pasti akan ganti baju yang sedikit longgar. Biar tidak terlalu gerah. Aku tidak menemukan daster yang aku cari ditemukan baju milikku. Tatapanku beralih pada tumpukan baju milik Mas Arman yang terletak bersebelahan dengan baju-bajuku. Aku membuang nafas berat. Sepertinya aku sudah salah meletakkan bajuku sendiri. Bisa-bisanya bajuku ada di tumpukan pakaian Mas Arman. Aku menarik dasterku yang berada di tumpukan baju paling bawah. Sesuatu jatuh saat aku menarik baju itu. Refleks, sorot mataku beralih pada benda yang tergeletak di samping kakiku. Apa ini? Tubuhku membungkuk. Tanganku terulur untuk mengambil benda tersebut. Dua bola mataku membulat saat melihat benda itu. Ini kan konde M. Kenapa Mas Arman menyimpannya? Aku membatin dengan perasaan tidak karuan. Selama ini kami berhubungan badan tidak pernah sekalipun memakai pengaman seperti yang ada di tanganku saat ini. Lalu Mas Arman memakainya dengan siapa? Bersambung.